Kisah Sobat TV. Salam rahayu sedulurku semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, juga ketenangan dalam hidup. Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah baiknya sedulur kita bantu channel ini dengan memberikan like, komen, dan subscribe. Pasukan Satrio Piningit telah siap berperang. Di bawah langit yang mendung dan rembulan yang pudar, bisikan ramalan kuno kembali menggema di lembah-lembah Nusantara. Konon, ketika kegelapan mengancam dan kesaliman merajalela, sang Satrio Piningit akan bangkit bersama pasukannya untuk menegakkan keadilan. Malam itu, di sebuah hutan purba yang diselimuti kabut, sesosok bayangan muncul di balik pepohonan. Bayangan itu adalah tanda pasukan Satrio Piningit telah bersiap perang. Di sebuah kamp tersembunyi di kaki Gunung Lawu, Arka, pemimpin muda yang diyakini sebagai titisan Satrio Piningit, mengumpulkan para pejuang setianya. Mereka bukanlah prajurit biasa, masing-masing memiliki kisah pahit yang mengukir tekad dan keberanian. Di antara mereka ada Raka, pendekar lincah yang pernah kehilangan keluarga karena tirani. Sari, penyihir muda dengan pengetahuan mendalam tentang alam gaib, dan Jaya, mantan prajurit yang mengembara mencari keadilan. Di tengah pertemuan malam itu, Arka membuka peti kayu usang yang berisi naskah ramalan kuno dengan suara tegas dan penuh keyakinan. Ia menyampaikan pesan sang leluhur. Dalam tiap hembusan angin, dalam setiap rintik hujan, keadilan menanti. Kita harus bersatu, karena hanya dengan keberanian dan kesetiaan kita mampu mengalahkan kegelapan yang mengancam negeri ini. Semangat berkobar di antara pasukan, dan tekad mereka pun menguat. Hari esok akan menjadi hari yang menentukan saat perang melawan kezaliman dimulai. Di bawah langit yang masih kelabu, pasukan Satrio Piningit melakukan persiapan dengan cermat. Di kamp rahasia itu, latihan fisik dan mental menjadi prioritas. Setiap prajurit diasah kemampuannya, dari gerakan pedang yang gesit hingga pengendalian energi batin yang mampu menenangkan roh yang bergolak. Raka memimpin latihan bela diri di lapangan terbuka, sementara Sari mengajarkan mantra-mantra penyembuhan dan pelindung kepada para prajurit yang terluka. Jaya, dengan pengalaman dari medan perang masa lalu, berbagi strategi dan taktik untuk menghadapi musuh yang semakin kuat. Di malam-malam penuh bintang, di sela-sela keheningan hutan, Arka menyepi untuk bermeditasi. Ia merasakan getaran alam yang menyatu dengan jiwanya. Sebuah panggilan untuk segera bertindak sebelum kejahatan semakin menguat. Kita harus bergerak, gumamnya dalam doa, agar cahaya keadilan segera menyingkap kegelapan. Berita tentang penindasan dan kekacauan mulai tersebar ke pelosok negeri. Di kota-kota kecil, rakyat terjepit di bawah bayang-bayang penguasa tirani yang kejam. Sinyal-sinyal alam pun tidak lagi tenang. Angin berhembus kencang, hujan turun tanpa henti, seakan alam sendiri turut bersedih. Di medan malam yang hening, mata-mata musuh mulai melintas, mencoba mengintai gerak-gerik pasukan Satrio Piningit. Namun, dengan kecerdasan dan kepekaan yang telah diasah, setiap langkah pasukan selalu selangkah lebih cepat.
Mereka mengatur jebakan dan patroli di sepanjang jalan setapak. Hota memastikan bahwa setiap ancaman dapat diatasi sebelum waktu tiba. Semangat persatuan dan solidaritas semakin menguatkan. Karena mereka sadar bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan untuk masa depan seluruh negeri. Kita bukan hanya pasukan, kita adalah penjaga harapan. Teriak Arka saat rapat strategi berlangsung, dan malam ini kita menyalakan obor keadilan yang tak akan pernah padam. Pagi itu, langit masih berkabut seolah menyembunyikan rahasia besar. Pasukan Satrio Piningit bersiap di garis depan, mengenakan baju sirah yang dihiasi lambang keberanian dan harapan. Musuh besar, yang selama ini berkuasa dengan kekuatan gelap dan tipu daya, kini telah mengerahkan pasukannya. Di sebuah lembah sempit di antara gunung, dua kekuatan itu akan bertemu. Di satu sisi, pasukan Satrio Piningit yang bersatu padu. Di sisi lain, kekuatan kegelapan yang haus akan penaklukan. Saat bel perang berbunyi, ketegangan memuncak. Setiap detik terasa seperti pertarungan antara cahaya dan bayang, antara keadilan dan kezaliman. Arka memimpin serangan dengan keberanian yang luar biasa. Seolah seluruh jiwa pahlawan masa lalu menyatu dalam dirinya. Di tengah hiruk-pikuk pertempuran, terukir kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan cinta pada tanah air. Setiap ayunan pedang, setiap seruan jiwa, menggema sebagai simbol perlawanan terhadap kekuatan yang ingin menguasai tanpa belas kasihan. Pertempuran itu pun berlalu dengan segala liku dan pengorbanan. Meskipun luka menghiasi tubuh dan jiwa, pasukan Satrio Piningit berhasil menolak gelombang kegelapan yang hendak menelan negeri. Dalam hening pasca pertempuran, di bawah sinar fajar yang mulai menembus kabut, mereka berdiri bersama. Bukan sebagai pasukan semata, melainkan sebagai simbol harapan dan keadilan yang abadi. Arka menatap Cakrawala, tahu bahwa perjalanan masih panjang. Namun, malam itu telah mengajarkan satu hal, bahwa keberanian dan kesatuan akan selalu menyalakan obor perlawanan. Bahkan di tengah kegelapan yang paling pekat sekalipun, warisan Satrio Piningit tidak hanya hidup dalam setiap prajurit yang telah berkorban, melainkan juga dalam setiap hati rakyat yang kini mulai bangkit menuju era keemasan. Cerita ini adalah karya fiksi yang mengangkat semangat perjuangan, keadilan, dan keberanian, nilai-nilai yang telah lama tertanam dalam budaya Nusantara. Semoga kisah pasukan Satrio Piningit ini dapat menginspirasi dan mengingatkan bahwa setiap perlawanan terhadap kezaliman dimulai dari hati yang tulus dan jiwa yang bersatu.